Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang mulia ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Saskia Rizabila dengan NIM 1090625010145 kelas 9B Agama Islam dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan memaparkan materi dengan tema sholatnya baik, maka perilakunya pun baik dengan judul hubungan antara sholat dan perilaku itu baik dalam Islam. Ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim berupa serangkaian ucapan dan gerakan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan tujuan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, sholat berarti berdoa, sedangkan secara istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang mengikuti rukun dan syarat tertentu. Sholat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang menjadi tiang agama, serta amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Sholat lebih dari sekedar gerakan fisik, melainkan juga pembentuk karakter yang mengajarkan disiplin, kesabaran, dan rasa syukur, serta menciptakan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, seseorang dilatih untuk lebih bertanggung jawab, mengontrol diri, menghargai waktu, dan menjadi pribadi yang lebih peduli serta taat kepada perintahnya. Al-Quran dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, sholat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah merobohkan agamanya itu. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat adalah fondasi utama dalam keimanan. Tanpa sholat, bangunan keimanan seseorang akan goyah, yang juga berdampak pada akhlaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba. Maksudnya, amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Sholat yang baik bisa dilakukan secara khusyuk atau hikmat, berarti fokus penuh dan menghadirkan hati sepenuhnya kepada Allah saat beribadah, yang ditandai dengan ketenangan, ketentraman, dan kesadaran spiritual yang mendalam. Melakukan sholat secara tepat waktu dan lengkap, berarti melakukan semua rukun sholat atau gerakan dan bacaan secara berurutan sesuai dengan jumlah rakaat masing-masing. Sholat harus dilakukan dengan hati yang ikhlas, yaitu dengan niat semata-mata karena Allah untuk mencari ridhonya, bukan karena tujuan atau keuntungan duniawi. Manfaat sholat yang baik yaitu untuk meningkatkan ketakwaan dan kedekatan dengan Allah. Fokuslah pada ibadah ritual seperti sholat dan membaca Al-Quran, serta perbanyak amalan sunnah dan sedekah. Hindari maksiat, bergaul dengan orang soleh, dan selalu berusaha menjalankan perintah, serta menjauhi larangannya dalam setiap aspek kehidupan. Manfaat sholat dalam membentuk disiplin yaitu mengatur waktu. Sholat yang dilakukan 5 kali sehari pada waktu yang ditentukan mengajarkan pentingnya menghargai dan mengatur waktu dengan baik. Manfaat sholat dalam membentuk kesabaran yaitu mengendalikan hawa nafsu. Sholat dapat membantu mengendalikan keinginan dan nafsu negatif seperti amarah, sehingga seseorang menjadi lebih sabar dalam menghadapi godaan. Hubungan sholat dengan perilaku yaitu sholat mengajarkan nilai-nilai kejujuran, empati, dan kesopanan, karena praktik sholat yang benar dan khusyuk menumbuhkan karakter yang mulia melalui disiplin, ketakwaan, dan kesadaran diri. Di kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pengaruh sholat baik adalah sabar, jujur, dan suka membantu sesama. Kisah inspiratif adalah Umar bin Khattab yang sholatnya baik membentuk karakternya menjadi pemimpin yang adil
dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti sabar, seseorang yang sholatnya baik cenderung lebih sabar dalam menghadapi kesulitan hidup seperti saat menghadapi masalah pekerjaan atau kemacetan lalu lintas. Yang kedua, jujur. Mereka lebih berintegritas dan tidak mudah berbohong karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membantu sesama. Dorongan untuk membantu orang lain datang dari rasa empati dan kepedulian yang timbul dari ibadah, seperti membantu tetangga yang kesusahan atau menyumbang untuk kegiatan sosial. Kesimpulan yang saya ambil, sholat yang baik adalah fondasi perilaku baik dengan meningkatkan kualitas sholat untuk memperbaiki akhlak yang bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sholat yang benar dan khusyuk mencegah perbuatan keji dan munkar serta membentuk karakter yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, sholat menjadi sarana untuk introspeksi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian pemaparan materi dari saya. Bila itu hidayah.